pertama yaitu landasan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam berkebutuhan khusus, dalam sejarah pendidikannya mengalami dinamika perubahan yang cukup serius, diiringi dengan adanya pandangan dan sikap dari masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Dalam perkembangan di dalam kehidupan modern ini secara dinamis memberikan pengaruh kemajuan pada membaiknya sikap terhadap anak berkebutuhan khusus. Landasan dalam penyelenggaraan ini yang pertama adalah landasan filosofis, di mana utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan 5 pilar sekaligus merupakan cita-cita yang didirikan oleh dasar landasan yang lebih mendasar lagi, yaitu merupakan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Landasan yang kedua yaitu landasan yuridis, di mana landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini berkaitan langsung dengan hierarki yang dimulai dari peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah landasan pedagogis, yaitu peserta didik secara keseluruhan, baik anak berkebutuhan khusus maupun normal, tidak mampu mengembangkan kepekaan sosial yang penting artinya bagi kehidupan bersama. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai materi tentang tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Terdapat berbagai jenis anak berkebutuhan khusus yang sangat terkait dengan tingkat kesulitan yang dihadapi anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis kesulitan inilah yang memunculkan kebutuhan khusus agar anak dapat mengembangkan potensinya dan dapat pula dilihat dari arah penyimpangan. Bidang penyimpangan yang terkait dengan aspek dan atau penyebab terjadinya penyimpangan, sedangkan arah penyimpangan mengacu kepada arah yang berawal dari kondisi normal. Kategori anak atau peserta didik dengan kelainan anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, kelompok anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak yang luar biasa cerdas atau intellectually superioritas, dan anak yang tingkat kecerdasannya rendah atau yang disebut dengan tunagarita. Yang kedua, yaitu kelompok yang mengalami penyimpangan atau keluarbiasaan yang terjadi karena hambatan sensoris atau indera, terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga, yaitu kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan gangguan komunikasi. Keempat, kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku dan terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi termasuk autis. Yang kelima, yaitu kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut dengan tunaganda. Nah, dilihat dari arah penyimpangan tersebut, jenis kebutuhan khusus dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di atas normal dan kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di bawah normal. Kebutuhan khusus yang terkait dengan kelainan di atas normal merupakan kondisi seseorang yang melebihi batas normal dalam bidang kemampuan. Anak atau orang yang mempunyai kelebihan seperti ini disebut sebagai anak berbakat atau dalam bahasa asing disebut dengan gifted atau talent person. Barangkali Anda pernah mendengar atau bahkan menemukan anak seperti itu di kelas. Mungkin salah satu dari siswa selalu mengungguli teman-temannya dalam berbagai bidang, atau pernah mendengar tentang anak usia 2 tahun yang sudah menghafal nama presiden dari 100 negara. Nah, di Indonesia ternyata keluarbiasaan atau kelainan seperti ini merupakan suatu kebanggaan, sehingga anak-anak yang dianggap luar biasa tersebut dikumpulkan dalam satu sekolah yang disebut dengan sekolah unggul atau kelas unggul. Beberapa LSTP atau SMU mencoba menjaring anak-anak yang dianggap mempunyai kemampuan di atas normal, kemudian mengumpulkan anak-anak tersebut dalam satu kelas. Tujuan utamanya agar mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, sehingga potensinya dapat berkembang secara optimal, bersaing dengan teman-teman yang mempunyai kemampuan hampir sama. Tentu merupakan tantangan tersendiri bagi anak-anak ini, namun tidak jarang terjadi anak-anak berkemampuan luar biasa tersebut menjadi frustasi yang akhirnya berujung pada timbulnya masalah sehingga mendapat penanganan khusus. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus yang berada di atas normal ini tidak jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi
anak yang berkebutuhan khusus yang berada di bawah normal. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu sekolah. Pendidikan anak berkebutuhan khusus memerlukan sarana prasarana yang berbeda tentunya dengan pendidikan umum pada umumnya, karena anak berkebutuhan khusus ini adalah perlu adanya sarana, alat belajar, dan media khusus. Hal ini menyebabkan sekolah harus menyesuaikan berbagai jenis kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda, seperti alat bantu dengan buku timbul dan sebagainya, yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Dengan keterbatasan sekolah dalam penyediaan sarana dan media belajar bagi anak berkebutuhan khusus, maka mempengaruhi kurangnya pelayanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab minimnya sarana prasarana tersebut ialah karena faktor kurangnya biaya atau biasanya anggaran sekolah. Yang kedua yaitu guru. Nah, sebagai mana di pendidikan umum, guru memiliki peran penting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hambatan yang terjadi terhadap hal ini biasanya kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus, minimnya keterampilan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, dan sikap guru dalam memandang anak berkebutuhan khusus yang dilihat masih memandang dengan sebelah mata. Nah, kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus belum terdukung dengan adanya kualitas guru yang memadai. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan tugas guru belum disertai tersedianya model kolaborasi dengan panduan serta dukungan anggaran yang memadai. Nah, ini terkait dengan poin pertama tadi. Yang ketiga yaitu masyarakat dan orang tua. Nah, rendahnya kesadaran orang tua dan hak anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Apabila orang tua secara sadar mengetahui hak anak berkebutuhan khusus dan mendukung anak, maka akan mencapai potensi maksimal. Dukungan dari ibu dapat memunculkan perasaan berharga pada anak, sedangkan dukungan dari ayah dapat mengembangkan potensi anak. Selain dari orang tua, masyarakat pun juga berperan penting dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Sikap menerima kekurangan anak berkebutuhan khusus dari masyarakat dapat mendorong anak lebih meningkatkan potensinya. Nah, jika masyarakat tidak menerima dan tidak mendukung anak tersebut, maka kemajuan anak tersebut akan semakin terhambat. Maka berkebutuhan khusus pun cenderung malu untuk memulai melakukan sesuatu.